Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya Muhammad Zinal Gifari, ada Afrido Fadil Hadid, ada Dinan Riani, dan Umar Ramadana Fatizki. Untuk presentasi kali ini kita akan merancang sebuah aplikasi web dengan nama Menupal. Di mana aplikasi web Menupal ini merupakan sebuah aplikasi yang menjadi basis untuk mahasiswa menjual makanan atau menjual kuliner yang mereka buat. Dan untuk kebutuhan fungsional dan fungsionalnya itu, yang pertama, kita bagi menjadi dua, yaitu sebagai aktor. Yang pertama itu ada penjual, yang dimana profilnya itu adalah mahasiswa Universitas Muhammadiyah yang memiliki usaha kuliner. Kebutuhan itu mendaftarkan dan memverifikasi usaha mereka ke dalam platform, lalu mengelola katalog, menu, dalam kurung itu ada tambah, edit, hapus, update, atau upload, lalu menerima dan mengelola notifikasi pesanan, masuk, lalu mengkonfirmasi, memproses, dan menandai status pesanan itu diproses atau siap diambil. Lalu melihat laporan pesanan dan ringkasan pendapatan harian atau mingguan. Lalu berinteraksi dengan pembeli, itu dia mengkonfirmasi chat sederhana. Dan untuk di sisi pembeli, itu merupakan mahasiswa, dosen, atau staf Universitas Negeri Jakarta yang dia itu mau beli dagangan dari penjual. Kebutuhannya itu yaitu mencari dan menemukan usaha kuliner mahasiswa di webnya itu, lalu melihat informasi menu dalam berupa gambar, deskripsi, harga, dan rating, lalu melakukan pemesanan dan pembayaran secara online dengan metode sederhana, iris, cash, atau bank. Terus memilih waktu dan lokasi pick up yang jelas, lalu memberikan rating dan ulasan untuk pengalaman yang telah dilakukan, dan juga mendapatkan notifikasi terkait dengan pesanan, jadi proses atau siap diambil. Dan untuk lebih detailnya, kita masuk ke sisi kebutuhan fungsional. Di sisi pembeli, kebutuhan fungsionalnya itu yaitu sistem harus menyediakan halaman katalog atau beranda untuk menjelajahi semua menu yang terdaftar. Lalu sistem harus menyediakan fitur pencarian dan filter dalam menu dan katalognya. Lalu sistem harus memungkinkan pembeli melihat halaman detail usaha dan menu. Lalu sistem harus memungkinkan pembeli menambahkan menu ke dalam keranjang atau cart. Lalu sistem harus memungkinkan pembeli melakukan checkout, pemilihan waktu pickup, dan melakukan pembayaran virtual atau iris dan transfer uang. Terus juga sistem harus menampilkan dashboard riwayat pemesanan bagi pembeli. Juga sistem harus memungkinkan pembeli memberikan rating dan ulasan untuk pesanan yang telah dipesan. Lalu di sisi penjual, yaitu sistem harus menyediakan dashboard penjual untuk mengelola usaha. Dan juga sistem harus memungkinkan penjual mengelola katalog, menu dalam bentuk root atau create, read, update, dan delete. Terus juga sistem harus menampilkan daftar pesanan masuk dengan status, yaitu menunggu konfirmasi, diproses, atau siap diambil dan selesai. Dan terakhir, sistem harus menampilkan laporan ringkasan pesanan dan pendapatan. Untuk sisi penjual yang lebih tinggi, yaitu admin, sistem harus menyediakan dashboard admin juga, dan harus memungkinkan admin mengelola dan memverifikasi aktif atau non-aktifnya itu penjual atau pembeli. Terus juga sistem harus memungkinkan admin mengelola kategori menu utama. Dan juga sistem harus menampilkan log aktivitas pengguna dan transaksi. Untuk kebutuhan non-fungsional, yaitu dari sisi pembeli, proses pencarian dan pemesanan harus dapat diselesaikan dalam maksimal 5 langkah atau klik dari halaman beranda. Juga aplikasi harus sepenuhnya responsif dengan performa konsisten di perangkat mobile
di Android atau iOS melalui browser. Terus juga proses yang terjadi itu tidak lama, atau tidak ada delay. Untuk sisi penjual dan admin, data laporan penjualan dan pendapatan harus akurat dan konsisten terhadap tanpa selisih antara data real transaksi dari data yang ditampilkan di dashboard. Sistem harus mendukung konkurensi sederhana, memungkinkan satu pesanan masuk dan diproses saat penjual sedang mengupdate katalog menu tanpa menyebabkan error. Lalu dashboard penjual harus memuat dalam kurang lebih 3 detik dengan data pesanan terbaru yang sudah tercantum. Lalu tingkat ketersediaan sistem, lalu tingkat keberhasilan transaksi pembayaran yang valid, dan semua komunikasi data sensitif harus menggunakan enkripsi. Terakhir, dashboard harus mampu menyimpan banyak transaksi. Mungkin itu adalah kebutuhan atau fungsi fungsional dan non-fungsional dari aplikasi yang akan kita rancang. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya kita bakal bahas tentang UI UX, tampilan UI-nya. Oke, untuk pertama ini tampilan beranda yang belum belum ada user login. Jadi mungkin bisa dimulai dari admin dulu. Nah, ini untuk tampilan loginnya kita bikin simple aja. Oke, next. Masuk. Ya, masuk. Nah, sini untuk secara tampilan beranda nggak jauh beda dari tampilan sebelum login. Perbedaannya di sini kita bisa langsung akses ke daftar menu. Bisa pencet daftar menunya. Nah, daftar menu itu isinya menu makanan. Terus ada juga riwayat pesanan. Karena kita lagi di role admin, jadi nggak ada riwayat pesanan sekarang, tapi next di keranjang. Keranjang itu berarti makanan yang udah dimasukkan ke dalam keranjang belanja. Nah, kan keranjang belanjanya kosong karena kita nggak masukin apa-apa. Lalu ke admin menu file. Nah, mungkin bedanya di sini antara user sama customer sama admin. Admin kita bisa nambahin menu makanan, bisa nambahin menu minuman, bisa ngelihat daftar. Sebentar, belum load ya. Belum loading. Masuk ke adminnya mana? Nah, di sini bedanya antara tampilan customer sama admin itu, tampilan admin punya dashboardnya sendiri. Ya, dia bisa ngelihat dashboardnya, dia bisa ngelihat menu apa saja yang terlampir di webnya. Bisa juga nambahin daftar menu makanan, daftar menu minuman ataupun snack juga. Ya, ini tampilan menu buat kalau mau nambahin menu baru kayak gitu. Bisa pilih harganya, stoknya, deskripsinya. Terus juga kita juga bisa lihat pesanannya tuh kita udah masuk berapa pesanan. Coba ke bagian pesanan Om Umar. Nah, ini tampilan kalau misalnya ada yang pesan makanan, masuknya ke sini. Terus ke yang pengguna itu dia admin bisa ngatur siapa aja sih, ada akun siapa aja sih yang udah login atau bikin akun di website ini. Nah, soalnya kan ada 2 nih, ada admin itu sendiri sama satu customer yang bernama Umar. Kalau dari dashboard utamanya tolong tampilin coba. Nah, ini dashboard tampilan minimalis yang merupakan rekapan dari semua fitur ya. Misalnya total pesanan ada berapa, total pendapatan ada berapa, pesanan pending. Bedanya pesanan pending sama pesanan selesai berarti pesanan pendingnya itu dia baru dipesan. Kalau udah selesai berarti udah diantar pesanannya itu dia udah udah diantar, customernya udah nerima pesanannya kayak gitu. Nah, mungkin bisa dipencet detailnya, yang pesanannya tuh bisa dipencet detail.
Informasi pesanan, jadi ini dia detail dari pesanan yang ada gitu. Ada ID pesanan, tanggal pesanan, ada pelanggannya siapa, status pesanannya apa, status pembayarannya udah dibayar atau belum, detail pengirimannya gimana, apakah dikirimnya bayarnya itu QRIS atau COD atau gimana. Terus item detailnya juga ada, total biayanya juga ada kayak gitu. Nah, di sini mungkin bawah dikit yang kelola pesanan. Jadi misalnya kalau pesanan masuk, dia itu status pesanannya baru pending, belum komplit atau selesai. Nanti bakal dijelaskan lebih lanjutnya di teknis itu. Mungkin kita bisa langsung masuk ke tampilan customer kali ya. Tampilan customer, Umar. Berarti kita keluar dulu baru masuk lagi. Nah, tampilannya masih sama. Oke, login ke customer. Loginnya lama juga. Nah, ini dia. Untuk tampilan berandanya juga nggak ada bedanya. Tampilan menunya juga nggak ada bedanya. Ke tampilan menu. Oh, nggak ada bedanya. Bisa pilih juga di filter mana yang makanan, mana yang minuman, mana yang snack. Terus riwayat pesanan juga. Saya filter lewat pesanan. Misalnya kalau udah selesai, udah pernah mesen nanti ada muncul 1 atau 2 atau 3 tuh. Kalau yang ini karena kita belum nambahin sesuatu, nambahin pesanan, dia tampilannya bakal kosong. Bisa kali ya tambahin 1 buat ngasih unjuk UI-nya. Tambahin 1 pesanan apapun itu. Ya, oke. Nah, nanti tampilannya bakal begini. Bisa lanjut ke proses pembayaran. Ada fitur nambah kuantitas belanja beberapa. Nah, ini nanti tampilan buat metode tampilan buat bayarnya. Jadi kita bisa tambah nomor telepon, ada alamat lengkap juga, misalnya kalau mau dikirim kemana, terus ada catatan juga. Bisa pilih metode pembayarannya mau kris, GoPay atau cash atau COD gitu. Nah, jadi secara garis besar tampilan admin sama tampilan user ini bedanya kalau admin ada dashboardnya sendiri buat mengelola menu, pesanan, dan juga hal-hal lain kayak mendapatkan informasi detail tentang pendapatan jumlah pendapatan dia, total akun total akun yang daftar atau bikin akun di website ini berapa, kayak begitu. Mungkin dari segi UI cukup dari sini aja. Next, teknis ya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai teknis. Mungkin kita dari awal, dari halaman login terlebih dahulu. Di halaman login, kita tinggal memencet masuk, kemudian jika mempunyai akun, kita langsung login. Tetapi kita akan mencoba untuk daftar dulu sebagai user yang belum punya akun. Daftar di sini mempunyai nama lengkap, email, password, dan konfirmasi password. Jadi, customer yang belum mempunyai akun harus membuat akun terlebih dahulu. Kemudian setelah membuat akun, akan dilempar ke halaman login lagi. Mbak. Sini masukkan email dan password yang sudah dibuat tadi, kemudian masuk. Nah, kemudian kita akan dialihkan ke halaman utama dalam website Monopal. Kemudian kita di sini sebagai customer ingin memesan pesanan. Hanya tinggal menekan pesan sekarang. Ya, akan dialihkan ke menu kami yang dimana ada es teh manis, nasi goreng, dan seblak. Kemudian kita akan tekan yang tambah. Apa aja, kita bisa menambahkan apa aja sesuai yang ingin kita beli. Akan ada alert dari localhost-nya. Kemudian ada notifikasi item telah ditambahkan ke keranjang. Kita lanjut ke keranjang.
Nah, di sini terlihat ringkasan pesanan, di mana ada subtotal 15.000, terus biaya layanan dan pajak. Kemudian kita lanjut ke proses pembayaran. Di proses pembayaran kita akan mengisi nama, nomor telepon, alamat lengkap, dan catatan. Dan metode pembayarannya bisa melalui QRIS, GoPay, ataupun COD. Jadi coba kita isi dulu nama, nomor telepon, alamat lengkap, catatan. Jadi kita isi nomor telepon dan alamat lengkap, Jalan Cempaka Putih. Kemudian jika ada catatan pengiriman, bisa pakai kantong plastik. Kemudian kita lanjut ke pembayaran. Kita akan memilih metode pembayarannya QRIS. Nah, setelah kita melanjutkan, di sini akan muncul suatu gambar QRIS yang nanti akan dibayarkan oleh customer, diberi waktu 14-15 menit. Di sini juga kami sajikan langkah-langkah jika memang belum mengetahui cara menggunakan QRIS. Kemudian setelah kita membayar, maka kita tekan konfirmasi pembayaran. Nah, setelah itu pesanan kita selesai dan akan masuk ke dalam notifikasi admin. Sekarang kita akan masuk ke dalam akun admin terlebih dahulu. Kita masuk ke akun admin dengan nama adminnya admin@manupal.com dan passwordnya admin123. Kemudian kita masuk ke halaman khusus admin atau dashboard khusus admin. Kemudian kita lihat sudah ada di pesanan terbaru yaitu Umar dengan total 18.000 menunggu statusnya. Coba kita tekan detailnya. Di sini terdapat informasi mengenai pesanan yang dipesan oleh Umar. Seperti tadi Umar memesan nasi goreng, kemudian ada nomor teleponnya, alamat pengirimannya, dan catatan pengirimannya menggunakan kantong plastik. Kemudian kita bisa kelola pesanan, kita buat dulu pesanannya, kemudian kita bisa update pesanan kita, misalnya sudah selesai. Complete update status. Nah, dengan ini statusnya sudah selesai, sudah terupdate menjadi selesai. Kita kembali ke pesanan. Nah, di sini sudah terlihat bahwa pesanan dengan status telah selesai. Di sini juga memiliki total pendapatan yang sudah bertambah juga. Yang tadinya hanya 18.500, karena kita tambah 18.500 lagi menjadi 37.000. Mungkin itu dari segi teknis. Selanjutnya, kemudian ada di menu. Kita bisa menambahkan menu, ada sistem CRUD di dalam menu admin. Nah, di sini kita bisa mendapatkan menu. Di sini kita bisa isi nama menu, misalnya kita isi aja apa aja, kemudian kita bisa juga mengisi kategorinya, harganya, stoknya, dan deskripsi. Dan juga nanti untuk gambar, kita hanya perlu untuk mensalin link gambarnya. Mungkin kita ambil dari Google, kita copy link address-nya, kemudian kita taruh di sana. Kemudian kita buat simpan dan akan muncul menu baru. Coba kita tambah menu. Bubur ayam, makanan, harganya kita bisa tentukan. 10.000, stoknya kita juga bisa isi, 99, deskripsinya juga bisa kita isi. Kemudian untuk URL gambar, mungkin nanti bisa kalian isi sendiri. Coba kita langsung aja simpan. Kita cari kendala sedikit.
Nah, di sini sudah termasukkan bubur ayam dengan makanan. Coba kita ke menu, ke halaman menu. Apakah sudah ditambahkan bubur ayam? Ya, bubur ayam sudah ditambahkan di sini dengan harga 10.000. Namun karena tadi kita tidak menginputkan gambar, tidak ada gambar di sini. Tapi teman-teman jika akan menginputkan gambar dan menaruh link ke sana, akan muncul gambar di sini. Oke, selanjutnya akan membahas mengenai keamanan dan validasi. Saya serahkan kepada Umar. Oke, buat keamanan dan validasi. Nah, kalau untuk keamanan dan validasi, kita lebih ke arah di bagian login ya. Untuk misalnya, kita tidak, kita adalah orang random, nggak punya email, nggak punya password. Kita coba nih login. Apakah bisa masuk? Nggak bisa, karena mesti dimasukin dulu data email dan passwordnya. Nah, misalnya kita punya akun customer di sini, passwordnya random. Apakah kita masih bisa masuk? Tentu saja tidak. Email atau password salah. Jadi masih untuk password dan email mesti sama dengan database yang ada. Jadi masih perlu daftar dulu. Sepertinya itu saja sih dari keamanan validasi. Sekian dari kelompok ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.